Jadi di dalam percakapan ini, saya akan memberi ruang kepada sahabat sekalian untuk bercakap-cakap, memperkaya apa yang saya akan coba presentasikan di dalam isu bagaimana mengendalikan emosi. Terima kasih untuk pengurus yang sudah memberikan tema ini. Teman-teman sekalian, kita sering diperhadapkan pada situasi yang membuat kita marah atau frustasi. Ini adalah bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan tentunya. Dan di dalam kehidupan modern ini, di mana semua bergerak serba cepat ya, bahkan tergesa-gesa, dan kebanyakan orang mungkin hanya memikirkan diri sendiri, tema ini menjadi signifikan karena seringkali mungkin emosi kita itu fluktuatif ya, naik turun, dan itu dipengaruhi oleh situasi di sekitar kita. Nah, bagaimana mengendalikan emosi adalah pertanyaan yang ingin kita coba jawab bersama kali ini. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan bagaimana, kita perlu memahami apa dan mengapa dari isu ini. Untuk menjawab bagaimana mengendalikan emosi, kita diajak mengenal diri sendiri terlebih dulu. Apa dan mengapa emosi kita bisa sedemikian dinamis. Nah, seorang filsuf itu pernah mengatakan, semakin sedikit uraiannya, semakin besar dustanya. Ya, tentu saya harap esensi dari percakapan kita ini tidak berisi dusta, tetapi bisa membawa kita selangkah lebih dekat kepada kebenaran mengenai diri kita sendiri, yang kali ini berfokus pada aspek emosi. Lagi pula, mengontrol emosi merupakan salah satu isu yang sedang marak dan menjadi tantangan bersama akhir-akhir ini. Kita lihat itu di medsos ya, banyak cuplikan-cuplikan video di mana orang tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak elok, tidak menyenangkan. Jadi kadang-kadang kita juga bisa gemes ya, ngelihat kenapa orang bisa sedemikian tidak terkontrolnya gitu ya. Baik teman-teman, emosi kalau kita melihat dari definisi ya, kita mencoba untuk mencari tahu tentang apa emosi itu. Ada satu tawaran definisi dari psikologi modern ya, yang mendefinisikan emosi sebagai sesuatu yang mungkin saja belum definitif. Karena mendefinisikan emosi adalah tugas yang belum selesai sampai sekarang. Banyak peneliti masih mengajukan teori tentang emosi dan apa yang membentuknya. Tetapi teori yang ada ini terus-menerus ditantang, didebat gitu ya. Tetapi setidaknya ada dasar pengetahuan yang baik untuk dianalisis saat kita mencoba menjelajahi topik ini. Emosi sering disalahpahami dengan perasaan dan suasana hati. Padahal menurut American Psychological Association atau APA ya, ketiga istilah ini, emosi, perasaan, dan suasana hati atau mood, ketiga istilah ini tidak sama atau tidak dapat dipertukarkan. APA mendefinisikan emosi sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisik. Jadi ini adalah satu pola yang begitu rumit ya dan berelasi satu dengan yang lain, melibatkan pengalaman secara individu, melibatkan perilaku, bahkan secara fisik. Emosi adalah respons individu menghadapi masalah atau ketika menghadapi situasi yang dianggap oleh seseorang itu begitu penting. Sekali lagi, emosi adalah respons individu, respons kita menghadapi masalah atau menghadapi situasi tertentu yang kita anggap sangat penting secara pribadi. Dan Maaf, Kak. ya, Minta tolong dibuka akses buat bisa share screen. oh sorry. Ya, sambil saya lanjutkan ya. Dan perasaan bisa muncul dari pengalaman emosional sebagai hasil dari emosi dan mungkin dipengaruhi oleh ingatan dan faktor lainnya. Sementara suasana hati atau mood itu dia bisa muncul dari
nowhere ya. Sekali lagi, kalau perasaan itu bisa muncul dari pengalaman emosional sebagai hasil dari emosi dan mungkin dipengaruhi oleh ingatan dan faktor lainnya, sementara mood atau suasana hati itu kalau menurut APA digambarkan sebagai keadaan emosional yang berumur pendek dan biasanya dengan intensitas itu rendah. Mood atau suasana hati dan perasaan berbeda dari emosi karena keduanya terkadang tidak memiliki titik awal yang jelas. Misalnya, kalau seseorang merasa terhina, dia akan terpicu emosinya untuk marah. Nah, sedangkan mood marah atau mood untuk marah-marah itu bisa muncul tanpa sebab yang jelas. Nah, ini setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran bagi kita mengenai perbedaan antara emosi, perasaan, dan suasana hati atau mood. Nah, menurut seorang psikolog psikolog khusus yang mendalami emosional atau tentang emosi, Paul Ekman, beliau mengatakan ada 6 emosi dasar manusia. Yang pertama sedih, bahagia, takut, marah, terkejut, dan jijik. Ini 6 dasar emosi dasar manusia. Ya, tentu kita mengetahui ya, ini semua ada pada kita ya. Ini kita pernah sedih, kita bahagia, takut, marah, kaget, merasa jijik juga ya. Itu emosi yang ada dalam diri kita. Tetapi pada tahun 99, Ekman menambahkan juga di dalam kriteria atau list emosi dasar itu sampai ada 12 macam ya, termasuk diantaranya ada rasa malu, gembira, merasa hina, bangga, puas, terhibur. Nah, kalau Ekman mendefinisikan atau memberikan tawaran 12 macam emosi dasar, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan ya apa yang belum dimasukkan oleh Ekman jika masih ada. Baik, kita akan melangkah. Kalau di psikologi modern mendefinisikan emosi seperti itu, kita coba mundur jauh ke belakang ya, ke sebuah tawaran psikologi Yunani klasik mengenai 2 kuda. Platon atau yang biasa kita kenal sebagai Plato ya. Platon itu melihat manusia sejatinya adalah jiwanya. Jadi manusia itu yang real, yang sejati adalah jiwanya. Dan ia mengamati jiwa manusia terdiri dari 3 aspek, yaitu hasrat dari perut ke bawah, atau yang disebut dengan epitumia. Lalu ada hasrat yang disebut dengan tumos, yang meliputi keinginan untuk diakui, dihargai. Kalau epitumia tadi itu meliputi nafsu makan, minum, seks. Tumos adalah hasrat untuk diakui, dihargai oleh orang lain. Diakui keberadaannya. Nah, ini adalah tumos. Tetapi yang ketiga ada ratio atau logistikon, yaitu akal budi. Nah, epitumia dan tumos adalah 2 aspek jiwa manusia yang digambarkan sebagai 2 kuda. Dan 2 kuda ini menarik kereta perang. Ini gambaran Platon ya. Sementara logistikon adalah sais atau pengendali kereta tersebut yang bertugas mengendalikan jalan dan 2 arah kuda tadi. Kalau epitumia dan tumos merupakan emosi manusia, gambaran jiwa manusia, maka dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap orang diperhadapkan beragam situasi yang dapat memicu aneka respons emosi, memicu aneka respons dari epitumia dan tumos, maka peran logistikon atau akal budi menjadi signifikan. Kuda bisa bergerak liar. Kuda juga bisa bergerak teratur atau jinak sesuai dengan kehendak dari pengendalinya. Maka dari itu, logistikon adalah
bagian jiwa yang paling bertanggung jawab mengontrol gerak laju epitumia, termasuk tumos, yang mungkin bisa menjadi liar. Menurut Platon, logistikon merupakan bagian terbaik dalam jiwa manusia karena tugas pokok dan fungsi atau tupoksi utamanya ini. Ia melihat atau ia menjadi alat bagi seseorang untuk bisa mengendalikan hasratnya agar tidak menyerah begitu saja terhadap gerak liar dua kuda di dalam jiwa lainnya. Di dalam jiwa kita, menurut pemikiran Yunani klasik, ada ya semacam dua gerakan kuda ya. Jiwa ini bergerak gitu. Dan gerakan ini harus dikendalikan. Dan yang mengendalikan adalah ratio. Bukankah kita bisa ya merasakan bahwa jiwa kita itu bergerak sedemikian dinamis ya. Terkadang kita bisa begitu tenang, tapi terkadang kita bisa begitu impulsif mungkin. Seakan-akan ada yang bergerak di dalam jiwa kita. Nah, di dalam pemikiran filsafat Yunani klasik, dalam hal ini Platon, itu jiwa digambarkan seperti dua kuda gitu ya. Dan dua kuda ini harus dijinakkan. Dan yang menjinakkan ini adalah ratio. Bukan berarti epitumia atau tumos itu jahat. Kita perlu epitumia, kita perlu hasrat untuk makan, minum, hasrat biologis, atau tumos itu hal yang wajar gitu ya. Tetapi akan menjadi tidak wajar ketika dua kuda ini bergerak liar tanpa bisa dikendalikan. Dan itu adalah tugas ratio, tugas logistikon. Nah, sekarang kita melihat sebuah tawaran dari teologi Kristen. Yang pertama tadi kita tahu bagaimana psikologi modern menawarkan mengenai apa itu emosi, lalu psikologi Yunani klasik menunjukkan mengapa emosi atau jiwa manusia itu bisa bergerak sedemikian dinamis. Sekarang kita mencoba melihat tawaran dari teologi Kristen mengenai bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Ada satu kata ekrateia, satu kata Yunani yang akan kita ingat ya. Tetapi tidak perlu kita ingat terlalu dalam. Dilakukan itu jauh lebih penting ketimbang sekedar diingat ya. Di abad pertama Masehi, Epictetus, seorang tokoh filsafat Stoa, mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, agar kita tidak merasa terganggu, tidak merasa terganggu oleh kegelisahan mental atau emosional, yang disebut ataraksia ya, kita manusia perlu menguasai nafsu yang ada dalam diri kita dan tidak terpengaruh oleh situasi yang berada di luar kendali kita. Dan menurut Epictetus, kita perlu memiliki suatu keadaan di mana emosi atau kegelisahan mental kita itu tidak ada lagi. Emosi kita menjadi tenang. Suatu keadaan yang disebut dengan ataraksia. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada masalah yang tidak perlu. Tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Nah, ini ataraksia. Bagaimana untuk mendapatkan ataraksia? Seseorang perlu menguasai nafsu yang ada di dalam dirinya dan tidak terpengaruh oleh situasi yang berada di luar kendalinya. Tetapi, sebelum Epictetus menawarkan filsafatnya, masih di abad yang sama, yaitu di abad pertama, Santo Paulus, seorang misionaris besar di abad pertama, ya sebenarnya sudah lebih dulu menulis mengenai penguasaan diri. Dan penguasaan diri inilah ekrateia, suatu kata yang menggambarkan penguasaan diri sebagai salah satu buah roh. Nah, itu bisa dilihat di dalam Galatia 5:23. Di dalam teologi Kristen menawarkan bahwa ketika seseorang sudah mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhan yang menghapus dosa-dosanya, yang menebus hidupnya, orang itu kok bisa menerima Yesus karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya di dalam hatinya.
Nah, bukti bahwa seseorang itu sudah menerima Yesus Kristus, bukti bahwa seseorang itu dilahirbarukan oleh Roh Kudus, selain dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ada buah yang dihasilkan. Ada kasih, kesabaran, sukacita, dan salah satunya adalah penguasaan diri. Sehingga ketika ada seseorang yang mengklaim bahwa dia menerima baptisan Roh Kudus ya di dalam konteks teologi Kristen, dia sudah percaya Yesus, maka itu perlu dibuktikan dengan buah atau result, hasil dari apa yang dia klaim. Ketika seseorang percaya pada Yesus, ketika seseorang menerima Roh Kudus dan dia mengklaim dia sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka perlu ada buah yang menjadi hasil dari penerimaannya terhadap Roh Kudus. Menerima Roh Kudus akan memberikan hasil buah, dan salah satunya adalah menguasai diri. Saya pikir cukup jelas di sini ya. Nah, istilah dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Paulus untuk penguasaan diri adalah ekrateia. Artinya suatu kebajikan yang lahir dari seseorang yang mengendalikan hasrat atau gairah manusiawinya, termasuk nafsu sensualnya. Jadi ekrateia adalah ikhtiar mengendalikan atau menahan diri dalam memilah keinginan dan sikapnya. Saya pikir ini sangat penting ya kawan-kawan, menjadi pelajaran buat kita semua, termasuk saya. Kita diundang untuk bisa memiliki ekrateia, penguasaan diri. Penguasaan diri bukan hanya pada satu dua hal saja, tetapi dalam konteks pembicaraan kita pada malam hari ini, termasuk di dalamnya menguasai emosi kita. Dan emosi kita tadi bisa melahirkan amarah, bisa melahirkan banyak hal. Bisa kebencian, bisa merasa tidak aman, dan lain sebagainya. Bisakah manusia itu memiliki hal-hal semacam itu? Ya, bisa saja. Karena kita punya emosi. Tetapi pada teologi Kristen ada satu tawaran, jika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia diundang juga untuk menunjukkan hasil dari pertobatannya itu melalui buah roh. Dan salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Teman-teman sekalian, 2 poin yang perlu kita ingat. Saya mengajak kita semua mengingat 2 poin yang saya rasa ini kita bisa latih bersama ya. Saya juga masih latihan dalam hal ini. Kita semua dalam proses latihan. Yang pertama adalah kita diajak untuk mengingatkan siapa? Mengingatkan diri kita sendiri mengenai apa yang bisa dan yang tidak bisa kita kendalikan. Sekali lagi kita diajak untuk mengingat diri kita sendiri mengenai apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Seringkali kita jadi emosional, bisa marah-marah sendiri, bisa bete gitu ya. Karena kita tidak bisa memilah hal yang ada di dalam kendali kita atau di luar kendali kita. Jadi kita berpikir semua hal bisa kita kendalikan. Padahal itu keliru sekali. Kenyataannya memang ada hal-hal yang ada dalam kendali kita, tetapi juga ada hal-hal yang di luar kendali kita. Sebagai contoh, saya itu punya saudara ya dulu ya, pada bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Dia mencintai seorang gadis gitu ya. Dan begitu cintanya saudara saya ini kepada sang gadis ini, dia sampai setiap hari itu menyanyikan lagu-lagu cinta gitu ya. Ya kami sama-sama suka main musik, jadi pembicaraan kami
Ya, saya tadi sempat terputus, mohon maaf. Jadi saudara saya itu suatu hari menyatakan cintanya kepada gadis yang dia cintai gitu ya. Dan hasilnya adalah dia ditolak gitu, sama si gadis ini. Gitu. Dia kaget, saya juga kaget. Oh, ternyata cintanya ditolak gitu ya. Saya masih ingat tuh 16 Agustus. Karena waktu itu kami mau syukuran 17 Agustus ya. Jadi tanggal 16 itu saudara saya menyatakan cintanya gitu ya kepada si wanita ini. Gadis yang cantik gitu ya. Dan si gadis mengatakan, aku tidak bisa menjadi pacarmu gitu. Karena aku masih mau fokus dengan pendidikanku dulu. Ya, itu artinya dia ditolak lah ya. Oke, dan saudara saya ini menjadi murung gitu ya. Saudara saya itu menjadi tidak punya sukacita gitu. Terus saya tanya gitu ya, saudara saya, gimana? Iya, Mik, aku ditolak ya, loh, ditolak. Terus saya bilang, terus dengan ditolaknya itu akhirnya kamu menjadi kehilangan nafsu makan, kehilangan raut wajah yang apa yang seperti biasanya girang, tidak ada lagi lagu-lagu cinta yang keluar dari nyanyiannya gitu ya. Mungkin gitar yang bisa dipakai itu sudah nggak dipegang lagi gitu karena cintanya ditolak pada malam 17 Agustus. Ya, saya bilang gitu ya. Kalau mau menyatakan cinta ya bisa dipikir dulu gitu. Satu, kemungkinannya diterima. Kedua, kemungkinannya ditolak. Kalau diterima, ya puji Tuhan, puji syukur gitu. Kalau ditolak, itu adalah resiko gitu kan. Ketika dia ditolak, perasaan si cewek itu tidak bisa dia kendalikan. Dia tidak boleh memaksa cewek itu. Yaitu tetangga kami ya, cewek itu ya. Dia nggak boleh, dan itu di luar kemampuan dia untuk mengendalikan. Tetapi akan menjadi problem kalau dia memaksa apa yang tidak bisa dia kendalikan masuk ke dalam ranah untuk dikendalikan. Nah, ini kan banyak contoh yang bisa kita tawarkan ya, nanti kita bisa diskusi. Banyak sekali hal yang sebenarnya itu di luar kendali kita, tetapi kita ingin masukkan ke dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Saya pikir itu akan menjadi satu pemicu di mana emosi kita akan fluktuatif gitu ya. Masalahnya bukan pada orang lain, masalahnya bukan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Ketika macet, kita nggak bisa mengendalikan, tapi yang bisa kita kendalikan adalah emosi kita. Yang bisa kita kendalikan adalah mood kita. Ya macet, oke lah, biarin aja macet memang begini. Apalagi saya dan teman-teman yang tinggal di Jakarta, macet udah sehari-hari kan. Yang kita bisa kendalikan adalah suasana hati, bahkan mungkin jam untuk melewati jalur-jalur macet itu kita antisipasi sedemikian rupa, mungkin bisa datang lebih awal, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita kendalikan. Sementara yang di luar kendali kita adalah macetnya itu. Ya udah, nggak perlu bete dengan macet menurut saya. Dan saya pikir ini perlu kita ingatkan pada diri kita sendiri, termasuk pada diri saya ya. Kita kan semua masih sama-sama belajar di sini. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah mengendalikan emosi. Tawaran yang saya pikir perlu kita ingat adalah saat teduh yang disiplin ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu menggunakan kata meditasi ya, meditation ya. Alkitab bahasa Inggris juga semua menggunakan meditation kebanyakan. Dalam bahasa Indonesia itu merenungkan, atau di dalam bahasa kekristenan yang terkini itu saat teduh gitu ya. Well, saya pikir ini menjadi salah satu yang hilang dari kebanyakan kita mungkin. Mengambil saat teduh setiap hari untuk bisa menenangkan diri dan menenangkan jiwa kita. Di dalam Markus 1 ayat 35 itu
katakan ya bahwa Yesus itu setiap pagi ya, atau pagi-pagi benar dia pergi untuk berdoa. Heran ya, Markus menggunakan kata pagi-pagi benar ya. Pada saat hari masih gelap, Yesus pergi berdoa. Bahkan di dalam tradisi di luar kekristenan, hal yang semacam ini itu juga sudah dikenali gitu. Bagaimana seseorang ketika mau memiliki jiwa yang bisa terkontrol, mereka mengambil waktu untuk berdiam diri, mengambil saat teduh pikirannya, perasaannya, kehendaknya ditenangkan. Sama seperti HP yang perlu di-recharge. Saya yakin bahwa setiap manusia perlu di-recharge juga. Kalau fisik kita butuh tidur untuk merefresh sel-sel dan semua metabolisme tubuh kita itu perlu tidur paling nggak 6-8 jam sehari, jiwa kita juga perlu di-recharge. Dan menurut saya tidak ada jalan lain kecuali kita mengambil waktu untuk saat teduh. Kita boleh menggunakan kata meditasi seperti bahasa Inggris ya. Kita bahasa Inggris semuanya pakai kata meditation, merenungkan. Kita perlu saat teduh untuk menenangkan batin, menenangkan emosi. Dan itu juga yang saya sudah praktikkan sejak waktu-waktu yang lalu ya, teman-teman sekalian. Apakah sudah sempurna? Tentu belum. Tetapi saya melihat ada perbedaan. Bagaimana ketika kita tidak mengambil waktu sejenak setiap hari secara disiplin untuk menenangkan diri. Dan itu bukan 1 menit, 2 menit, apalagi cuma 30 detik. Gitu ya. Minimal, menurut saya, 10 menit. Itu yang saya usulkan. Bagi teman-teman yang mungkin jarang mengambil saat teduh, 10 menit cukup. Yang sudah biasa, oke 20 menit. Atau 30. Atau mungkin 1 jam. Wah terlalu lama kalau 1 jam. Ya, saya nggak terbiasa. Oke, 10 menit aja. Apa yang harus dilakukan? Berdiam diri. Duduk, jangan tiduran ya, kecuali dalam kondisi tertentu tidak bisa duduk, it's okay. Ambil waktu untuk mengambil sikap tenang, duduk dengan badan tegak, kecuali dalam kondisi fisik tertentu kita tidak bisa duduk dan dengan posisi tegak gitu ya badannya, it's okay. Tapi dalam kondisi yang pada umumnya normal seperti itu, saya menyarankan kita duduk dengan posisi tegap, menutup mata, dan mengambil nafas pelan-pelan, lalu buang. Mengambil nafas lagi pelan-pelan, buang. Lalu mulai perlahan, kita berdoa pada Tuhan. Apapun yang ada di dalam pikiran kita, mungkin kita mau berdoa, Tuhan, saya butuh ini, boleh. Atau mau berdoa, Bapa kami, ya, the Lord's Prayer, silakan. Ini dalam konteks teologi Kristen, sekali lagi ya, tawarannya ya. Silakan. Dan kita akan merasakan bahwa dengan duduk tenang, kita memejamkan mata, dari situ kita mulai mengambil nafas pelan-pelan, keluarkan. Mengambil nafas pelan-pelan dan keluarkan.
kita akan melihat bahwa ternyata ketenangan yang selama ini bisa kita dapatkan melalui cara sederhana seperti ini, itu kita nggak dapatkan ya kalau kita abai terhadap hal yang sangat simpel seperti ini. Bahkan di dalam kondisi tertentu, bahkan ketika kita sudah duduk, kita menentukan pikiran kita dengan posisi tegap, ya, kita mengambil nafas, buang pelan-pelan secara perlahan, secara teratur seperti itu, kita bisa menikmati loh, indahnya relasi dengan Tuhan. Menurut saya, justru ketika kita menikmati situasi seperti itu, yang namanya minta berkat sama Tuhan itu, lambat laun itu akan tidak menjadi prioritas utama ya. Tetapi yang menjadi prioritas adalah relasi kita dengan Tuhan. Loh, apakah kita nggak boleh minta sama Tuhan? Boleh. Tentu, Yesus sendiri mengajarkan toh. Mintalah pada Bapamu, ya. Berikanlah kami pada hari ini rezeki kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us our daily bread, gitu ya. Boleh tentu minta. Tetapi saya sangat yakin bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak mekanis gitu ya. Setiap hari begini, begini, begini. Tapi sesuatu yang juga dinamis gitu. Ada kalanya kita, kalau menurut saya ya, menurut pengalaman saya, ada kalanya dengan meneduhkan hati, menenangkan pikiran, dengan berdiam diri, itu saya bisa merasakan ya bagaimana di dalam iman, sekali lagi, saya sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Bahkan komunikasi yang saya lakukan itu tidak dengan meminta-minta, tapi dengan berdiam diri. Saya merasa sedang terkoneksi. Dan saya yakin Sang Pencipta, Tuhan itu mengetahui apa yang saya pikirkan, apa yang saya rindukan. Lebih dari apa yang saya pikirkan, harapkan, yang pernah saya dengar, itu Tuhan sudah menyediakannya buat saya. Jadi relasi begitu indah. Jika kita mau mencoba mendisiplinkan diri, memberi waktu bersaat teduh. Saya pikir poin dari pembicaraan kita malam hari ini adalah di sini. Mengenai bagaimana kita mengendalikan emosi saat teduh yang disiplin. Tidak ada yang lain. Bahkan di komunitas pemuda yang lain, saya mengatakan ketika kita diam, duduk dengan posisi sempurna, tegap, kita mengambil nafas pelan-pelan, kita tidak mengosongkan pikiran, tidak. Biasa aja. Sambil menutup mata, kita mengambil nafas pelan-pelan, mengeluarkannya. Mengambil nafas pelan-pelan, mengeluarkannya. Ya, pikiran kita tetap sadar. Kita bisa mendengar suara burung di udara, mungkin sedang cuit-cuit gitu ya. Kita bisa dengar ada orang jualan bakso mungkin lewat depan rumah kita. Kita dengar suara kendaraan bermotor. Kita dengar suara kucing. Kita bisa dengar suara daun-daunan atau pohon-pohonan itu ya yang ditiup angin. Rasakan itu adalah realitas yang ada di sekitar kita. Dengan posisi mata yang terpejam, mengambil nafas, membuangnya pelan-pelan sedemikian rupa, ini adalah realitas yang bisa kita rasakan. Oh, ternyata duniaku, dunia sekitarku ini seperti ini toh. Bahkan ketika kita memejamkan mata, tiba-tiba ada muncul pikiran-pikiran negatif yang kita pikir, loh kok ada ya pikiran ini? Nah, ketika kita menenangkan diri bersaat teduh, pikiran seperti itu kita lihat gitu. Oh, ternyata aku punya pikiran seperti ini ya. Pikiran A yang negatif, pikiran B tiba-tiba menyusul, pikiran B yang negatif, lalu pikiran negatif lagi C muncul. Loh, ternyata aku bisa punya pikiran-pikiran negatif seperti ini. Nah, di situ kita diajak untuk melihat gitu. Oh, ternyata aku punya pikiran negatif ini. Kenapa aku bisa berpikir seperti ini?
lalu sadarilah bahwa ternyata pikiran kita itu begitu kompleks. Perasaan kita begitu kompleks seperti yang ditawarkan oleh psikologi modern tadi. Emosi kita itu begitu kompleks ya. Dan itu bisa kita rasakan, kita bisa amati ketika kita mengambil saat teduh. Tidak ada yang salah dengan kita melihat apa yang sebenarnya sedang berkecamuk di dalam diri kita. Kita nggak akan bisa melihat itu semua kalau kita nggak mau mengambil saat teduh. Ini adalah satu tawaran untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. Karena ketika kita mulai bersaat teduh, kita melihat ada emosi yang berkecamuk, pikiran-pikiran yang berkecamuk, kita melihat dan kita mulai mengambil jarak. Oh, ternyata aku bisa punya pikiran negatif. Oh, aku bisa benci sama orang. Oh, aku bisa dendam sama orang ini ya. Oh, aku masih ingat aku pingin orang itu yang mendapat celaka. Aku kepingin bermacam-macam pikiran yang negatif bisa saja muncul. Tetapi ketika itu muncul, kita sadar bahwa pikiran-pikiran itu adalah negatif. Dan kita harus mengambil jarak dari itu. Ya kita lihat aja pikiran-pikiran negatif. Kita lihat, pikiran ini negatif ya. Dan minta Tuhan untuk membebaskan kita dari pikiran-pikiran negatif ini. Dari emosi-emosi negatif, dari energi-energi negatif ini. Jadi relasi yang seperti ini saya pikir jauh melebihi dari sekedar kita berdoa sama Tuhan minta A, B, C, D, E. Sekali lagi, bukan tidak boleh berdoa minta sama Tuhan. Ya silakan. Tetapi beranjak dari itu, kita berelasi dengan Tuhan, bukan sekedar minta-minta, tetapi kita menikmati relasi dengan Dia. Dan kita mulai mengenali diri kita sendiri. Dan itu tidak akan mungkin tercapai kalau kita tidak mau mengambil saat teduh setiap hari. Baik, saya tutup sampai di sini dulu, teman-teman. Kita akan berdiskusi yang akan dipandu oleh moderator. Silakan.